Uang itu mengikuti siapa kita. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau kita mau uang miliaran, kita harus jadi orang yang value-nya miliaran. Permainan frekuensi. Jadi gini loh, sebenarnya Mas ya, kalau yang nggak percaya frekuensi itu, kalau menurut saya sih sayang. Kenapa? Kalau kita mau menang dalam suatu game, kita harus tahu rules-nya. Kita harus tahu, kita harus megang gitu loh. Kita harus mengikuti peraturan. Dan hukum semesta ini bermainnya pakai frekuensi. Kalau kita nggak tahu cara bermain frekuensi, kita akan ketinggalan. Ucapan. Yang kedua, menulis, membayangkan, merasakan, dan yang terakhir, usaha intuisi. Tapi kebiasaan apa sih? Atau kemudian mungkin sebelum kebiasaan kali ya, apa yang membuat Kak Roma itu pada kondisi terendah itu yakin suatu saat aku pasti berada di titik itu gitu? Maksudnya itu apakah ada figur tertentu, kemudian ada buku tertentu yang dibaca sehingga, karena nggak semua orang punya keberanian, punya rasa percaya diri suatu saat aku bisa seperti itu gitu. Even itu adalah anaknya orang kaya belum tentu juga. Gimana? Sebenarnya alasannya cuma sederhana sih Mas. Sebenarnya kita mau berubah itu nggak butuh alasan yang luar biasa. Alasan saya paling terbesar untuk berubah itu saya pengen makan 3 kali sehari. Karena dulu saya makan tuh 1 ikan, beli 8.000 nih Mas. Itu dibagi 2. Untuk makan pagi sebelum saya berangkat nganterin langganan. Bukan, jadi untuk pagi setelah saya ngantar langganan, terus nanti siang saya makan setelah saya pulang dari manapun itu, mau dari Tangerang, mau dari mana-mana lah, dari Bekasi atau gimana. Soalnya dulu tinggalnya di Jakarta Utara. Jadi kalau saya dapat orderan sampai siang nyampe ke Tangerang, saya akan pulang sampai ke rumah biar bisa makan. Karena budget saya untuk makan tuh 10.000 per hari dulu. Oke. Gak bisa lebih. Luar biasa banget ya. Ya 2.000-nya digunakan untuk jajan. Saya masih ingat tuna bati warna hitam. Sampai sekarang saya nggak mau makan. Sampai sekarang saya nggak mau makan Mas. Kenapa? Ya? Yes. Karena ketika saya mulai mengingat, itu bawaan saya tuh jadi energi, jadi kayak gimana ya Mas ya? Nah ini sesuatu yang baru Mas Hendra. Biasanya orang itu malah Nggak cari mau. yang dulu. Oh saya pas waktu susah saya makan ini. Nggak mau Mas. Oh beda ya berarti. Iya. Saya udah naik tangga ya ngapain? Nanti aja. Ya gitu. Nggak mau. Oh gitu rumusnya. Iya kalau mau saya belinya yang gede, nggak lagi yang mau yang 2.000-an itu. Bahkan sekarang kalau saya makan, saya nggak mau bungkus pulang bawa ke rumah, saya nggak mau lagi. Nggak mau. Saya jadi terbiasa jadinya. Oke. Misalnya nih Mas ya, kalau dulu saya makan harus habis. Kalau sekarang pikiran saya, oh ya udah kalau nggak habis berarti ini adalah rezeki untuk cacing, untuk kecoa, untuk semut, untuk siapapun lah. Itu mulai dirubah Mas. Kalau dulu nanti nasinya nangis, nggak bisa nih, nanti ini nggak. Kasian. Iya kasihan. Karena saya merasa kekurangan, makanya saya ngerasa itu harus dihabiskan. Meskipun udah kenyang kita petel-petelin kan gitu. Iya betul. Dan akhirnya jadi gendut kan. Kalau misalnya ada perempuan, ini kebiasaan ya Mas ya. Kalau badannya lumayan gitu, itu pasti karena dia selalu bilang, sayang makanannya. Padahal mah, kan kecoa juga butuh makan. Cacing juga butuh. Banyak makhluk Tuhan yang lainnya. Iya, ularnya juga. Jadi kalau misalnya, ya niatin aja ya Allah aku sedekahkan makanan. Kayak gitu. Oke. Lantas apakah kelimpahan itu rasa kesadaran atau kondisi hidup? Kalau menurut saya itu rasa kesadaran ya Mas ya. Kondisi hidup itu akan mengikuti. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau Mas sudah ngerasa cukup, bahagia, kelimpahan itu akan datang. Sama kayak Mas ya, dulu saya cuma bisa lihat videonya. Terus sekarang saya diundang di sini, right? Duduk bareng di sini. Tapi Kak Roma, waktu masih proses itu kalimat apa sih yang senantiasa diulang-ulang? Aku sebenarnya tuh betah banget ya kalau ngobrol dengan yang model kayak gini karena nasib kita itu sama gitu. Aku dari dulu selalu ngulang-ulang kalimat uang itu seperti udara kok, iya ada di mana-mana, itu bertahun-tahun gitu ya. Yang kedua, cukup sekarang kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang saya sayangi, punya penghasilan tak terhingga gitu. Dan kalimat yang saya ulang-ulang terus hingga kemudian menjadi belief itu, realitaku nggak jauh-jauh dari kalimat yang aku ulang-ulang itu. Nah karena pengalamannya tentang bagaimana mengulang-ulang kata-kata sampai menembus subconscious mind-nya itu gimana? Ada satu orang dalam hidup aku ya Mas ya, dia selalu bilang kayak gini, Roma, kamu terlahir untuk jadi orang hebat. Ada satu hal yang orang lain gak punya, kebanyakan, tapi kamu punya.
Kamu bisa meresap apa yang kamu baca dan kamu sampaikan ke orang lain dengan cara yang mudah. Itu saya terdiam, Mas. Saya diam, artinya saya berpikir, oh, saya memang terlahir berbeda. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses. Saya pasti bisa sukses. Saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomongnya. Semua setiap hari kayak gitu, bener. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya, hanya untuk menempa hati saya, biar nanti kalau ketemu yang sulit, nanti juga lewat, lewat kayak gitu. Ini kalau saya nggak gagal dulu, Mas, saya nggak akan berpikir uang itu gampang dicari. Uang itu ngikut, Mas. Gimana cara ngomongnya ya? Uang itu akan ngikut berjalan sesuai dengan tapak langkah kaki kita. Orang kalau bergerak mikirin duit dulu, harusnya bergerak dulu, uangnya pasti ngikut. Uangnya pasti ngikut. Kalau kita, misalnya nih Mas ya, kita kerja sama orang, tulus dulu, lakuin yang terbaik kayak gitu. Siapa yang tahu nanti kita punya perusahaan, karyawan kita kayak gitu ke kita. Saya selalu nanamin pikiran kayak gitu, Mas. Kalau misalnya saya bawa customer, saya layanin gitu. Nah nanti kalau misalnya saya punya perusahaan tentang jasa, saya punya karyawan yang seperti saya. Oke. Saya selalu berpikir kayak gitu. Pasti balik ya. Balik, Mas. Ini rotasi soalnya. Hidup ini rotasi. Ya. Hidup itu mirror. Keren. Saya tuh pernah berada di satu titik sambil minum karena ya. Iya, soalnya saya orangnya haus sama ya, Mas. Berada di satu titik di mana saya dulu kan lama di instansi sekolah gitu kan ya, ngajar, dan saya selalu berkata sama diri saya, aku ngajar itu untuk pengabdian. Nanti uangnya itu dapat dari luar yang lebih banyak gitu kan. Terus kemudian ketika jadi wartawan 6 bulan gak digaji, pindah lagi ke portal yang online yang lain gak digaji lagi gitu. Itu kan sakit hati. Pada saat sakit hati itu ibaratnya saya menyabda diri saya, ya aku bakal gaji banyak kru, banyak orang gitu. Jadi ada rasa nggak terima, tapi selalu aku lampiaskan ke hal-hal yang positif supaya kemudian naik level secara kemakmuran gitu. Yes. Nah itu tuh gimana, Kak Roma? Aku setuju sih, Pak. Mas, aku setuju banget ya, maaf. Berhubung dia guru. Iya. Aku setuju, Mas. Aku setuju banget. Jadi tadi yang saya dengar dari kalimat Masnya, pertama, kenapa bisa gagal kalimat pertama? Karena Masnya berharap ada uang dari luar. Masnya berpikir bahwa ya udahlah aku lakuin aja lah, ini uangnya dari luar. Akhirnya apa? Masnya jadi dapetnya misalnya nih uang dari luar. Kalimatnya sedikit ambigu. Dari luar bisa saja dari instansi luar, bukan instansi pendidikan. Nanti dapat uang dari luar. Akhirnya Mas keluar dulu dari instansi pendidikan, baru dapat duitnya dari luar. Makanya kalau kita berdoa tuh emang harus rinci. Nah, ketika Mas ya bilang, suatu hari nanti aku akan menggaji orang lain. Itu kan rinci ya, menggaji orang lain. Artinya dia pengen jadi bos. Dan diikuti sama emosi kan? Yes, itu betul, Mas. Dan percaya. Jelas lah. Masnya yakin kan? Yakin banget. Ada orang yang enggak, Mas. Dia cuma ngomong doang, tapi dia nggak yakin. Dia mikirin gimana caranya. Padahal mah. Bahkan dalam pengalamanku yang aku jalani itu, Kak Roma, ketika kemudian aku melibatkan sebuah emosi secara intensif gitu, doain jelek orang, itu sering banget jadi kenyataan. Terus kemudian aku lihat kan di film Mahabharata itu kan ada kan, yang apa, misalnya anaknya disakiti gitu, ingat ya suatu saat nanti kamu akan mati dalam kondisi, kan ada di film Mahabharata, terus kemudian petir kayak gitu kan. Jangan-jangan gitu juga ya. Ini kaitan self-conscious sih menurutku. Itu makanya kita harus hati-hati kan dengan lisan kita, even itu dalam lagu, ya kan? Iya kan? Itu betul, Mas. Soalnya di Law of Attraction kan ada, kalau dari aku ya, kan kita kan masing-masing practitioner gitu ada istilah-istilah ya, Mas ya. Cuman kalau saya tuh memang saya singkat, jadi UM3B. Apa tuh? Yang pertama adalah apa ya istilahnya ya? Aduh, mohon maaf, saya pelupa. Iya, saya lihat dulu. Soalnya bahasa Inggris. Iya. Jangan salah, nanti takut salah jadi Oh MTG. iya, benar. Ucapan. Yang kedua, menulis, membayangkan, merasakan, dan yang terakhir, usaha intuisi. Masnya ngelakuin semuanya. Dimulai dari ucapan, dimulai dari menulis, ya. Ketiga, membayangkan.
Keempat, merasakan. Yang kelima, usaha intuisi. Dilakuin semua. Pasti berhasil. Kalau, bentar ya Mas sebelum saya lupa. Kalau kita bisa membayangkan Mas, ini keajaiban ya Mas ya. Kalau kita bisa membayangkan sesuatu, itu nyata. Kalau Mas bisa ngebayangin Mas ya, masuk ke dalam sebuah gedung dan gedung itu punya Mas, kayak gitu. Mas ngebayangin, itu nyata. Nggak tahu gimana caranya, nyata. Di lain hari mungkin muncul ya? Yes. Kalau Masnya yakin, kayak Mas yang sana, yakin dulu. Lanjut Mas, tadi aku potong. Jadi kata kunci, ada 2 kata kunci yang aku lihat dari Karoma yang nggak tahu ya, ilmu bayangkan dan rasakan tuh di kelas-kelas lain tuh dijual mahal banget tuh. Iya kan. Nah dengan bayangkan dan rasakan itu kan seseorang udah dapat end produknya kan. Yes. Rasanya udah dimainkan dulu gitu. Yes. Nah, cuma nih jadi masalah ya kalau kita ngomong soal loa itu ya. Loa itu bakal menjerumuskan jika kemudian dipelajari orang-orang yang males. Itu terjadi Mas di Arab. Jadi dia itu melakukan law of attraction. Terus di dalam doanya itu dia ingin uang sebesar $1 juta atau berapa miliar gitulah pokoknya. Dia berdoa tapi dengan cara law of attraction. Dan dia tidak menyebutkan dengan detail, right? Akhirnya suatu hari terjadi, anaknya disekap, minta tebusan, dia nggak bisa kasih, akhirnya anaknya mati, terus pemerintah mengganti uangnya sesuai senominal yang dia mau. Bahaya banget ya? Sebenarnya iya. Karena permainan frekuensi. Jadi gini loh, sebenarnya Mas ya, kalau yang nggak percaya frekuensi itu, kalau menurut saya sih sayang. Kenapa? Kalau kita mau menang dalam suatu game, kita harus tahu rules-nya. Kita harus tahu, kita harus megang gitu loh. Kita harus mengikuti peraturan. Dan hukum semesta ini bermainnya pakai frekuensi. Kalau kita nggak tahu cara bermain frekuensi, kita akan ketinggalan. Orang udah melangkah jauh ke atas, kita masih kayak, oh frekuensi itu apa gitu. Nah ketika dikasih seminar, kata, ini Mas saya juga bilang mahal, right? Saya ikutin seminar dulu, baru saya bisa ngomong kayak gini. Kenapa saya kasih murah? Gak apa-apa, uang manusia kan masih dikit kalau dibanding sama uang Allah. Nanti Allah kasih ke saya. Oke. Tak terbatas ya? Ya, insya Allah. Karena yang dipengen itu, ya pengen sih uang. Tapi bukan itu yang saya mau. Kayak gitu. Oke. Lalu kita kan sering banyak orang yang luarnya aja kelihatan bahagia, happy. Tapi intinya dalamnya kosong. Kita kan sering banget lihat seperti itu. Kosong. Oh, berarti dia belum bahagia, Mas. Apa yang menyebabkan mereka... Kelihatan loh orang yang bahagia apa enggak. Kalau Mas bisa lihat dari garis wajahnya. Yang sini nih. Nih. Kalau ada orang, Mas lihat deh garis wajah saya. Bahkan ketika saya mengkerut, itu hampir nggak kelihatan, right? Itu artinya saya orangnya tipikal yang tidak mau berpikir banyak. Emang bawaannya itu ikhlas aja gitu. Kalau saya nih? Masnya banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Dan dulu mungkin masih ada, tapi sekarang udah mulai menghilang. Karena udah nggak sering lagi kayak gini. Berpikir. Jadi orang yang banyak pertimbangan itu, di dahinya itu ada bekas kayak gini, di sini nih. Kayak gitu. Bahkan untuk kita perempuan, sebenarnya menghindari orang kayak gitu. Oh, gitu ya? Ya, tapi kalau kayak Mas, ya Masnya ada dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ngikut gitu loh Mas. Kelihatan kok orang yang bahagia itu Mas. Wajah pun juga mengikuti pertumbuhan kesadaran kita. Karena energi itu mempengaruhi aura Mas. Mungkin teman-teman yang lain bisa nggak percaya soal aura, tapi aku percaya. Karena energi mempengaruhi aura kita. Ketika energi kita bagus nih Mas, kita jadi ngerasa kayak kita pengen cantik, kita pengen good looking, kita pengen kalau bahasanya itu tidak mau menyinggung orang, kita nggak mau ada masalah, kayak gitu loh Mas. Kayak legowo aja gitu. Lepas. Ya udah gitu loh. Jadi orang yang sering banyak pertimbangan itu juga nggak bagus sebenarnya buat aura kita ya. Iya, sebentar aku izin potong sebentar Mas Roji. Oke, silakan. Kadang kan ketika kemudian kita menginginkan sesuatu itu kan harus, kalau saya nih Kak Roma kan harus aku ulang-ulang terus gitu. Ketika misalnya aku santai, aku ulang-ulang terus. Dan itu hanya sekedar imajinasi gitu ya. Karena aku tuh percaya gitu, orang tuh bisa sukses itu satu tuh karena punya ambisi, punya imajinasi, dan yang ketiga tuh punya yang namanya hoki. Tanpa hoki aku
aku sangat percaya dengan hoki, tapi hoki itu pun based on dari sebuah kerja keras yang ketemu sama yang namanya kesempatan gitu kan. Nah, kalau tanpa ambisi kan juga bagaimana kita mau bertumbuh kalau kemudian hidup kita tanpa punya yang namanya ambisi gitu. Nah, dirimu gitu dalam berimajinasi gitu gimana? Imajinasimu, memainkan imajinasi, karena katanya Einstein kan lebih penting daripada knowledge gitu. Yes, itu betul sih Mas. Kalau dibilang ambisius, ya saya termasuk orang yang sangat ambisius. Bahkan nanti ketika saya memilih pasangan pun, kalau dia tidak sanggup untuk mengimbangi ambisi saya, lebih baik nggak usah. Karena saya nggak akan cocok sama laki-laki yang mau tenang, mau hidupnya tuh mau santai, flat, nggak cocok. Kayak gitu. Sampai sedalam itu ya Mas ya. Kalau dari Mas ya kayak ambisi kayak gitu ya gimana bilangnya ya. Kalau dari law of attraction itu tergantung Mas. Jadi kalau misalnya nih ada orang seleranya kan masing-masing ya Mas ya. Orang yang ambisius menggunakan law of attraction itu double kill. Semuanya digunain. UM, 3B itu digunain semua. Tapi kalau orang yang cuma mau seadanya aja, dia kan cuma nulis, ucapin, dah, that's it. Udah, sebatas itu aja. Tapi kalau kita diulang-ulang, Mas. Ulang-ulang itu bentuk dari penelekapan terhadap mimpi yang kita inginkan atau enggak gitu? Enggak ya? Kan kita bahagia, kita ngebayangin nih Mas. Iya. Setuju. Karena katanya setelah kamu punya keinginan, lepas. Enggak, aku berusaha konsisten dengan keinginanku dan aku menikmati itu gitu kan. Asal bahagia Mas, Ya, syaratnya bahagia. Saya selalu ngebayangin ya Mas ya, setiap, ini misalnya nih saksi saya nih, sekretaris saya nih, ketika naik mobil kayak gitu, saya selalu bilang, Silva, nanti kantor kita ada di sini. Silva, enak kali kantor kita ada di sini. Banyak contoh kalau kayak gitu. Halu, kata bodoh amat. Kalau misalnya supirnya bilang lagi halo, setuju nggak Silva? Itu nggak halu kan? Saya setuju Mas, dan saya bahagia. Ngebayangin saya diri di podium diisi sama 1.000 orang gitu. Saya nggak tahu itu orang dari mana, nggak tahu. Cuman kalau ditanya, saya selalu ngebayangin. Dan saya selalu bilang, saya bakalan jadi guru paling kaya di Indonesia. Oke. Kalau nggak kejadian gimana Kak Roma? Ya udah, berarti Allah takdirnya yang lain. Mungkin bukan di Indonesia, mungkin di luar negeri. Mungkin satu dunia, we don't know. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Itu menarik tuh kalimat yang terakhir tadi, aku bakal jadi in kan. Tapi kadang orang tuh tidak mempertimbangkan sama yang namanya kapabilitasnya, sehingga kemudian apa yang diucapkan ya hanya menjadi sebuah halusinasi belaka. Nah, bagaimana di titik mana kemudian kita harus mencari titik oh ini kayaknya aku udah pantes, ini belum pantes gitu, sehingga antara goals yang kita create itu tetap seirama, selaras dengan kapabilitas kita. Itu gimana Kak Rom? Kalau dari sudut saya ya Mas ya, saya berani dulu. Berani dulu. Karena saya seorang survivor. Saya akan menyesuaikan apa yang bisa saya lakukan. Serius. Roma, kamu bisa gini? Bisa. Kasih waktu seminggu, saya belajar. Bisa dulu ya, penting nanti pelajari ya. Bisa. Kamu bisa. Iya betul Mas. Kamu bisa MC Roma? Bisa. Bisa ngajar? Bisa. Yang penting bisa dulu. Bisa dulu. Masalah salah itu kebelakangan. Sebenarnya mentor saya kemarin marah. Saya ngadain seminar langsung gitu loh Mas. Saya nggak tahu nih gimana caranya bisa. Padahal saya belum pernah ngadain seminar gitu. Seminar offline. Kalau seminar online saya udah ngadain sampai 6 kali. Latihan kayak gitu. Gimana caranya? Nggak tahu. Biar aja Allah yang ngatur kayak gitu. Yang penting saya berani dulu. Gimana caranya? Kalau Allah kasih rezeki bagus, bagus. Kalau Allah nggak kasih bagus ya berarti nanti di lain hari. Kayak gitu aja pikirannya. Always kayak gitu. Biar lebih enteng ya, kita reduksi pikiran kita. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu Mas, kita bakal jadi overthinking. Benar. Kalau teman-teman nanya gimana sih Kak caranya supaya jangan overthinking? Ya gitu. Kalau Allah kasih, syukur. Kalau Allah nggak kasih, mungkin di lain hari dan diganti yang lebih terbaik lagi. Udah gitu aja. Usahain lahir dari ketakutan. Kalau misalnya mau ngelakuin law of attraction, kalau kamu takut, lakuin aja. Bahkan ketika saya mau kemari, saya gemetar loh Mas. Tapi dilakuin aja. Mas mau saya liatin nggak topik yang saya print? Coba Silva, di buku saya. Menarik ini. Mas percaya nggak saya sampai print hanya untuk mau berbicara dengan Mas? Gila. Ini berapa lembar? Tuh. Jadi jangan bilang, kalau kamu mau the best, do the best. Gitu loh. Tuh banyak loh Mas. Jadi
Kalau ada orang yang ngerasa kayak, oh saya pasti jadi kaya, terus dia nggak ngapa-ngapain, itu artinya dia nggak ngelaksanain kunci kelima, usaha intuisi. Harus ngapa-ngapain intinya gitu. Usaha intuisi, Mas. Ya, itu. Misalnya nih, saya mau belajar, bukan belajar, saya mau podcast. Tapi kalau otak saya ini tidak diingatin lagi hal-hal yang saya baca. Saya baca bukunya kan banyak ya. Kemarin saya baca buku tentang selling sama bisnis. Terus tiba-tiba mau ngomongin energi, bisa connect. Nggak connect saya. Jadi saya belajar lagi, diulang lagi biar saya bisa ngelakuin yang terbaik. Nah itu usaha intuisi. Kayak gitu loh, Mas. Lantas apa hubungannya kondisi batin dengan mudah atau sulitnya uang datang? Ada nggak kaitannya dengan kondisi batin dengan keuangan kita? Ada. Bisa. Yang paling contoh yang paling ini ya Mas ya. Waktu saya jadi Gojek tuh ya. Waktu saya jadi Gojek, jujur aja kenapa? Karena itu momen terendah dalam diri saya, dalam hidup saya kayak gitu. Teman-teman saya udah punya SPBU. Iya, teman saya udah luar biasa, udah jadi diplomat di daerah di negara Jerman kayak gitu. Teman saya udah kerja jadi supervisor. Udah hebat lah intinya kayak gitu. Dan saya masih jadi ojol. Dan ketika saya jadi ojol, Mas, yang saya lihat selalu uang. Yang saya hitung selalu uang. Saya berpikir kok uang saya dikit ya, hasilnya dikit ya. Dan saya berfokus sama sulitnya mendapat uang. Karena saya kesulitan mendapatkan uang. Akhirnya saya berpikir bahwa uang itu sulit untuk dicari. Ternyata salah. Mas tahu nggak? Nah, ketika saya mulai nyadar, wah, kayaknya saya nggak boleh deh berpikiran uang itu sulit. Uang itu hanyalah angka sebenarnya. Saya hanya tidak terbiasa memegangnya. Kalau misalnya saya terbiasa megang 50.000 sampai 500.000, maka bagi saya uang 1 juta itu istimewa. Oke. Tapi ketika saya terbiasa memegang uang 1 juta, 3 juta, maka 5 juta terasa istimewa. Oke. Nah, kala itu saya mulai berpikir, Mas, oh ada yang salah di sini nih. Ya udah, saya biasain diri untuk mulai bahagia. Saya mulai joget-joget tuh, Mas, ketika mau nganterin pesanan nih. Halo, selamat pagi. Silakan Ibu pesanannya. Saya mulai kayak gitu selama 6 bulan. Mau dia ngasih tip apa enggak, mau dia marah atau enggak, saya tetap baik. Selama 6 months. Iya, karena saya ngerasa kayak saya bekerja, bukan masalah uangnya. Nah, ketika suatu hari saya udah mulai nih, Mas, mengulang identitas lama dan diperbaiki, saya isi ulang dengan afirmasi, right? Ya kan, diisi ulang dengan afirmasi. Terus setelahnya saya berpikir lagi, ya Allah ya Rabbiku, enak kali ya kalau aku kerja, gajinya itu sekitar 7 jutaan, lebih dari UMR. Enak kali ya Allah kerja kayak gitu, kerjanya cuma 2 jam. Nggak ngapa-ngapain setelahnya, aku bisa ngonten setelahnya. Ya Allah enak kali kayak gitu. Jadi pengen deh. Terus ngebayangin saya kayak gitu, Mas. Mas percaya nggak? Seminggu kemudian saya diterima kerja. Keren. Karena saya ngerasa saya sudah mampu untuk menerima gaji segitu, Mas. Padahal 5 tahun saya nganggur. Gimana ceritanya orang nganggur 5 tahun terus tiba-tiba diterima gajinya lebih dari UMR kayak gitu. 5 years. Ya 5 tahun nggak ngapa-ngapain. Bahkan dari ojol, terus tiba-tiba kerja diterima. Kalau menurut saya itu nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan keajaiban di situ. Oke, miracle ya. Ya. Terus tiba-tiba waktu saya tanya, kenapa Bapak nerima saya? Bahasa Inggris ya Mas ya, soalnya saya kerja dulu di perusahaan asing. Iya. Dia bilang, kamu tidak menyerah. Oh, saya langsung nangis, Mas. Pulang saya wawancara dari situ saya langsung nangis. Karena memang selama saya nganggur dan jadi ojol, saya buat video sebanyak 360 video. Setiap hari saya ngasilin video. Dan itu masuk dari penilaiannya ya? Yes. Orang melihat dari kerja kerasnya itu ya? Yes. Tanpa pantang menyerah. Oke. Lalu banyak orang juga kan yang bilang, rezeki seret, kayak gitu, susah dapat rezeki. Nah, kira-kira nih, emosi apa yang membuat rezeki kita semakin menjauh? Kira-kira ada nggak emosi semacam itu? Ada, Mas. Ada ya? Ada. Pertama, mereka pelit sama diri mereka sendiri. Sama dirinya aja pelit? Iya. Misalnya nih, Mas, mereka baik sama orang lain. Baik banget. Tapi ke dirinya tuh pelit. Oke. Bahkan mau beli makanan aja, mereka ngerasa bersalah. Mau beli kopi aja nih. Ya, kalau kata Timothy, beli kopi di lobi hotel. Beli kopi aja nih, misalnya kopi yang murah-murah aja deh, kayak gitu. Mereka ngerasa bersalah. Banyak, Mas, banyak. Nanti lihat ada yang komen tuh. Itu juga sangat berpengaruh ya? Berpengaruh, Mas. Mereka ngerasa mereka nggak pantas gitu.
Mereka merasa bersalah ketika mereka nikmati uang sesuatu mereka. yang Dan ini sering terjadi sama sandwich generation. Oke, berarti kalau saya tangkap itu tidak menghargai diri sendiri gitu. Yes. Dan kalau tidak menghargai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, tidak membuat dirinya bahagia, dia akan sulit dalam rezeki. Masuk. Bahagia dulu, Mas. Kuncinya itu cuma itu. Sebenarnya ada 5 kunci ya, Mas ya. Yang pertama itu bersyukur. Waktu saya jadi gojol itu, saya nggak mandang uangnya. Mas percaya nggak, saya hidup dari tabungan bukan dari ojolnya. Oke. Jadi saya itu hidup dari bisnis yang lalu. Bisnisnya di luar Pulau Jawa, saya bawa uangnya, saya jadi ngojol. Ojol ini, saya juga bingung kok bisa saya ngojol. Karena memang saya nggak suka, nggak ngapa-ngapain. Harus aktif gitu ya? Harus aktif, karena saya nggak mau jadi orang yang pemalas. Betul. Jiwa-jiwa pendekarnya luar biasa memang ya. Petarung ya. Bisa dicontoh ini teman-teman, sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mereka ini Kak Roma ini petarung. Kalau bahasa Medan ya? Iya, Roma itu artinya datanglah. Nama saya aja datang. Kalau panggilan mbaknya di Medan apa? Uni? Enggak. Apa? Itu Uni, sekretaris saya itu. Oh, Uni. Iya. Oke. Boleh. Kakak, kalau di kakak ya. Ito, kalau orang Batak bilangnya itu. Lantas bagaimana nih Kak, cara kita untuk berdamai dengan uang secara batin? Pertama, definisi uangnya harus diperbaiki. Definisi uangnya harus diperbaiki. Uang itu mengikuti siapa kita. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau kita mau uang miliaran, kita harus jadi orang yang value-nya miliaran. Kalau kita mau uang miliaran, tapi otak kita berpikir dari mana ya uangnya? Kayaknya nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Kayaknya ngapain ya? Kayak gini, nanti kayaknya nggak sanggup lah. Jadi banyak halangan gitu loh Mas. Dan dia nggak bisa melihat dari mana uang miliaran ini datang. Oke. Kalau misalnya nggak bisa ngelihat, jangan ditutup. Ya Allah, saya mau uang miliaran, terserah mau dari mana ya Allah, yang penting halal. Dah gitu aja doanya. Kalau menurut saya Mas ya, itu betul loh. Lalu bagaimana caranya kita untuk merasa berkelimpahan tapi tidak palsu? Banyak kan sekarang yang tapi semua palsu. Gini loh Mas, sebenarnya ada orang yang salah paham tentang terjemahan dari keberlimpahan ini. Sebenarnya keberlimpahan itu di mana Masnya ngerasa cukup, bukan soal materi, tapi ngerasa cukup. Cukup, enough. Kalau misalnya nih Masnya masih tinggal di kontrakan, misalnya kayak gitu. Tapi semuanya cukup. Mau makan enak bisa, mau berobat bisa, punya istri cantik atau punya suami ganteng. Aku sih kalau punya istri cantik dan tinggal di kontrakan, kamu dari mana sih? Dan selalu makan enak. Iya, mau makan ke restoran bisa, ngasih jajan ada, semuanya serba cukup Mas. Keberlimpahan yang diomongin sama orang-orang, kalau menurut saya itu tentang selera Mas. Itu selera. Berarti kita salah mengartikan ya. Yes. Bahwa berkelimpahan itu biasanya diartikan dengan banyak uang, banyak harta benda. Mungkin seperti itu. Kalau saya ditanya seleranya kayak gitu nggak keberlimpahannya? Yes. Tapi ada orang Mas yang dia mau, ya saya cukup sehat, saya punya uang, saya mau jalan-jalan ke luar negeri ada, saya mau sedekah ada, saya mau naik haji ada. Ya saya mau kayak gini aja. Yang penting saya punya kontrakan, udah enough. Dia bilang kayak gitu. Itu keberlimpahan Mas. Gak ada rasa berat di hatinya. Itu keberlimpahan sebenarnya tuh. Kakinya bebas melangkah kemana aja. Oke. Tapi banyak juga orang yang disuruh merasa cukup, tapi batinnya masih merasa lapar, merasa hungry, kayak gitu. Bagaimana tanggapannya Kak Roma ini? Kalau menurut saya dia munafik. Munafik ya? If you love money, kalau kamu suka uang, akuin aja. Semakin kita menyukai sesuatu, memang dia akan semakin lari. Tapi kalau kita tidak mengakui sesuatu, dia tidak akan datang. Jadi ada yang namanya sistem tarik ulur Mas. Kita pengen tapi kita nggak menginginkan. Kita suka tapi tidak menginginkan. Kayak gitu. Jadi ada orang yang ngerasa kayak, aku nggak mau kaya, tapi ketika dikasih uang 1 miliar dia bahagia. Saya nggak mau kaya, saya udah ngerasa cukup, tapi ketika dikasih rezeki nomplok, dia bahagia. Banyak yang seperti itu ya? Banyak Mas.